menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bupati Blitar, yang kami hormati anggota Forkopimda beserta seluruh anggota Dewan, Bapak Ibu para undangan yang kami hormati pula. Segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2023 dapat kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dalam acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna pada hari ini akan dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar selaku pimpinan rapat, yang terhormat Bapak M. Rifai, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudari Bupati, yang kami hormati anggota Forkompimda Kabupaten Blitar, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan ketua fraksi-fraksi serta segenap anggota DPRD, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, asisten, staf ahli beserta jajarannya, para wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah mengamati daftar hadir dari sejumlah 50 orang anggota dewan yang terdiri dari 5 unsur fraksi, telah hadir sejumlah 33 orang dan telah menandatangani daftar hadir. Adapun yang hadir terdiri dari 1 fraksi PDIP hadir 11 dari 19 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa hadir 7 dari 9 anggota,
Fraksi Partai Amanat Nasional hadir 5 dari 7 anggota. Fraksi Partai Gerakan Pembangunan Nasional hadir 6 dari 10 anggota. Dan terakhir, fraksi Partai Golkar Demokrat hadir 4 dari 5 anggota. Oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 105 ayat 1 huruf C, quorum telah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, mengawali acara rapat paripurna pada pagi hari ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan, dengan harapan rapat paripurna ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, barokah, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin undangan serta rapat dewan yang terhormat, rapat paripurna pada pagi hari ini merupakan tahap lanjutan rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Saudari Bupati telah menyampaikan penjelasan terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Maka sesuai pasal 205 ayat 1 huruf A butir 3 Tata Tertib DPRD, tahapan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi. Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, hari ini DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebelum dimulainya pandangan umum fraksi-fraksi, maka berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, diharapkan dari masing-masing juru bicara fraksi agar mendaftarkan diri pada pimpinan rapat. Namun atas kesepakatan, pimpinan rapat menetapkan urutan pembicaraan sebagai berikut. Pertama, fraksi PDI Perjuangan. Kedua, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga, fraksi Partai Amanat Nasional. Keempat, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional. Dan kelima, fraksi Partai Golkar Demokrat. Hadirin undangan serta rapat dewan yang terhormat, demikianlah urutan pembicara dari masing-masing fraksi yang telah disepakati. Untuk itu, kepada urutan pertama juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, disilakan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap penjelasan Bupati Blitar mengenai Nota Keuangan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Yang terhormat Saudari Bupati Blitar, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Saudara Komandan Batalion 511, yang terhormat Saudara Pimpinan Instansi Vertikal, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan segenap jajarannya, yang terhormat para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada hari ini kita masih bisa menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.
terhadap penjelasan Bupati Blitar mengenai nota keuangan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Sidang Dewan yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa APBD berasal dari berbagai sumber keuangan. Juga kita memahami bersama bahwa kemampuan fiskal APBD pemerintah Kabupaten Blitar masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tingkat kemandirian APBD Kabupaten Blitar masih sangat rendah. Untuk itu, mau tidak mau, perlu ada upaya yang serius untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai potensi dan peluang yang kita miliki. Berdasarkan uraian tersebut di atas, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, bahwa pendapatan asli daerah yang diproyeksikan oleh pemerintah Kabupaten Blitar masih sangat rendah. Padahal potensi yang ada untuk perundang-undangan yang berlaku sangat memungkinkan bila pendapatan asli daerah diproyeksikan pada kisaran 10-15%. Misalnya, potensi PAD dari pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, komposisi bagi hasil pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota mengalami perubahan. Yang tadinya pemerintah kabupaten kota hanya mendapatkan 30%, berdasarkan undang-undang tersebut sekarang menjadi 70%. Jika melihat potensi itu, maka proyeksi pendapatan asli daerah sebesar 2,9% yang direncanakan oleh saudari Bupati untuk tahun 2024 kami pandang terlalu rendah. Di sisi lain, rendahnya target pendapatan asli daerah yang diproyeksikan saudari Bupati untuk tahun 2024 kurang selaras dengan Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD. Di dalam perda tersebut telah diamanatkan kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahun diproyeksikan berkisar antara 10-15%. Berdasarkan uraian ini, kami memandang bahwa kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahun hendaknya menjadi perhatian penting. Dan yang tidak kalah penting, dalam perencanaan optimalisasi pendapatan asli daerah seperti ini, pemerintah kabupaten seyogyanya mensinkronkan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kedua, selain hal-hal tentang pendapatan asli daerah, kami merasa perlu memberikan pandangan terhadap beberapa dinamika yang terjadi dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Blitar. Polemik yang kontraproduktif terhadap niat awal dibentuknya tim ini. Untuk itu, kami memandang perlu dilakukan upaya penertiban terhadap tim ini, dan apabila dipandang perlu, dibubarkan saja. Mengingat tim ini juga ditopang oleh anggaran milik rakyat. Ketiga, tidak hanya keberadaan TP2ID yang saat ini menjadi polemik di masyarakat. Akhir-akhir ini muncul isu baru yang menjadi viral, yaitu sewa menyewa rumah antara Bupati Blitar dengan pemerintah kabupaten sebesar 490 juta yang diperuntukkan sebagai rumah dinas wakil Bupati Blitar. Atas berita kurang sedap tersebut, kami berharap saudari Bupati bisa memberikan penjelasan yang gamblang agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Keempat, bidang pendidikan. Fraksi kami memiliki pandangan penting yang harus disampaikan, yaitu mengenai program Sekolah Sak Ngajine. Menurut hemat kami, program ini cukup bagus. Hanya saja tidak disertai dengan dukungan anggaran yang jelas, sehingga dampaknya banyak sekolah yang tidak mampu memberi honor kepada para guru ngaji,
yang dilibatkan dalam program ini oleh sekolah. Pihak sekolah akhirnya banyak yang membebankan honor guru ngaji ini kepada para orang tua murid. Hal ini tentu saja menjadi keresahan baru bagi para orang tua siswa. Selain munculnya permasalahan dalam program sekolah saat ngaji, para pendidik kami harapkan untuk tidak lengah terhadap adanya kasus-kasus bully-membuli yang sering terjadi dalam lingkup sekolah. Kasus-kasus bullying yang terjadi di Selumbung dan di Wonodadi kami harapkan mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang serius. Selain itu, kami memandang penting untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan. Dan untuk mencegah kasus-kasus bullying tersebut, pendidikan karakter harus ditanamkan secara serius kepada anak didik kita. Bicara tentang dunia pendidikan, kami ingin mengingatkan kembali visi misi Bupati khususnya di bidang ini, yaitu program beasiswa dari pemerintah kabupaten untuk siswa mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Salah satu panca bakti yang digaungkan oleh Bupati Blitar adalah jaminan pendidikan masyarakat pedesaan. Masih banyak para siswa yang seharusnya layak mendapatkan program bantuan pendidikan seperti yang dijanjikan, namun faktanya mereka tidak mendapatkan program ini. Sidang Dewan yang terhormat, tidak lama lagi kita akan memasuki musim hujan. Maka antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh limpahan air hujan harus benar-benar diperhatikan. Utamanya di wilayah pertambangan yang saat ini memiliki potensi besar akan menimbulkan bencana. Pemerintah lewat dinas terkait segera mengambil langkah-langkah nyata untuk meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan oleh limpahan air hujan. Hal ini perlu kami tekankan karena di sisi lain kami melihat komitmen pemerintah kabupaten dalam perencanaan APBD 2024 masih jauh dari harapan. Sehingga bila merujuk pada nota keuangan yang disampaikan oleh saudari Bupati kemarin, harapan adanya pemenuhan pembangunan infrastruktur belum bisa dilakukan secara maksimal. Sidang Dewan yang terhormat, secara umum, bila kita merujuk pada visi dan misi Bupati tahun 2021-2024, yang garis besarnya antara lain meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan taraf hidup, optimalisasi potensi generasi muda, optimalisasi kinerja pemerintah, serta percepatan dan pembangunan yang adil dan merata, kami menilai masih jauh dari capaian yang seharusnya. Demikian pula 5 bidang penting yang disebut panca bakti yang hendak diwujudkan antara lain jaminan pendidikan masyarakat desa, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan ibu dan anak, pelayanan publik berbasis e-government, pengembangan potensi daerah, dan pesona Blitar Raya belum menampakkan hasil yang maksimal. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang kami sampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar hari ini. Kami mohon maaf dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, 17 Oktober 2023. Fraksi PDI Perjuangan ditandatangani Ketua Supriyadi, Sekretaris Sugeng Suroso Eskom. Terima kasih. Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Blitar terhadap penjelasan Bupati Blitar atas Ranperda APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Saudara Bupati, yang kami hormati Bapak-bapak anggota Forkopimda, Saudara Komandan Batalion 511, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Saudara Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman dari media massa, serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam sidang paripurna ini dengan keadaan sehat, bahagia, dan tanpa kurang satu apapun. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kemudahan, dan keteguhan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muaranya adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar seutuhnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sidang paripurna yang terhormat, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Bupati Blitar tentang nota keuangan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bupati pada sidang paripurna Senin 16 Oktober 2023 kemarin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dari penyampaian Bupati tentang nota keuangan RAPBD tahun 2024, kita ketahui bahwa pendapatan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 2.416.260.631.602 rupiah dengan perincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 398.429.020 rupiah. 2. Pendapatan transfer direncanakan sebesar 2.2.122.222.582 rupiah. Pada sisi belanja direncanakan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Belanja operasi direncanakan sebesar 1.833.283.630.375 rupiah. 2.
belanja modal direncanakan sebesar 347 miliar 871 juta 435.593 rupiah. 3. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 7 miliar 930 juta 391.548. Yang keempat, belanja transfer direncanakan sebesar 387 miliar 712 juta 168.773 rupiah. Pada sisi pembiayaan daerah dalam APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, dari postur APBD tahun 2024 sebagaimana di atas tadi, fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Blitar berpandangan. 1. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beserta aturan pelaksanaannya dan Ranperda tentang pajak dan retribusi yang sekarang masih dalam proses evaluasi gubernur, maka pendapatan asli daerah masih bisa digali lagi, intensifikasinya pada sumber-sumber lainnya, antara lain pada pajak mineral, batuan bukan logam yang belum digarap secara maksimal, rasionalisasi tarif dan objek pajak di setiap FPPT PPT. 2. Berkenaan dengan dana insentif daerah di tahun 2024 yang merupakan bagian dari dana transfer dapat sekiranya untuk maksimalkan, mumpung masih ada sisa waktu di tahun 2023, dan itu apakah sudah masuk dalam rencana pendapatan. Yang ketiga, pada posisi belanja operasional mengalami kenaikan, sedangkan pada belanja modal mengalami penurunan. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, belanja operasional lambat laun prosentasenya harus menurun di bawah 30% dari kekuatan APBD nanti di tahun 2026. Yang keempat, sekedar mengingatkan, apakah nanti di tahun 2024 tidak ada sama sekali pengeluaran pembiayaan daerah? Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, fraksi Kebangkitan Bangsa menyarankan: 1. Pengerjaan pembangunan fisik agar supaya sudah dimulai di awal tahun, dikandung maksud agar serapan anggaran bisa lebih maksimal serta hasil pembangunan dan dana yang berasal dari APBD bisa segera dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Yang kedua, tahun 2024 adalah tahun terselenggaranya pemilihan legislatif, Pilpres serta Pilkada. Untuk itu, fraksi Kebangkitan Bangsa berharap kebutuhan tentang penyelenggaraan kontestasi tersebut sedapat tercukupi sehingga bisa berjalan dengan lancar dan aman. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa, izinkanlah kami menukil sebuah hadis, khairun nasi anfa'uhum linnasi, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Demikian pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap nota keuangan Ranperda APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar 17 Oktober 2023. Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Blitar. Haji Maskur SPD Ketua, Haji Chandra Purnama SHMH Sekretaris, ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Bupati Blitar, Ibu Hajah Rini Sarifah. Yang kami hormati para pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Blitar. Yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar. Dan lebih yang saya hormati Pak Maskur, teman dan sahabat lama saya. Yang saya hormati jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta jajarannya, serta para tamu undangan, serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat memenuhi undangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, umat dan bangsa. Semoga kita selalu berusaha meladeni beliau untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang lebih baik dan lebih sejahtera. Saudara pimpinan sidang Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi PAN, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar keuangan, nota keuangan atas rancangan anggaran pendapat dan belanja daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Tak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PAN pada rapat paripurna ini. Saudara pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat, terkait RAPBD tahun anggaran 2024 ini, fraksi PAN tidak akan menyikapi angka-angka yang tertera dalam RAPBD tahun anggaran 2024 sebagaimana yang telah disampaikan Saudara Bupati Blitar pada sidang paripurna tanggal 16 Oktober 2023 kemarin. Namun kami akan lebih fokus membahas tentang kebijakan-kebijakan Saudara Bupati berdasarkan visi, misi, program Pancabakti sebagaimana yang disampaikan pada saat pencalonan Bupati tahun 2020 yang lalu. Saudara pimpinan sidang yang terhormat, dalam kesempatan yang baik ini, demi Kabupaten Blitar yang maju dan sejahtera, maka fraksi PAN merasa perlu memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut. Pertama, RAPBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 ini adalah RAPBD terakhir dalam periode Saudara Bupati Haji Rini Sarifah. Artinya Saudara Bupati tinggal memiliki kesempatan satu kali APBD untuk menata dan mewujudkan narasi-narasi
tentang visi misi, mutu dan program Pancabakti yang disampaikan pada saat pencalonan bupati tahun 2020 yang lalu. Menurut fraksi PAN, sampai detik-detik terakhir periode pemerintahan ini, pemerintah Kabupaten Blitar dalam kondisi seperti lem duck, karena dari awal hingga akhir tidak memiliki grand strategi atau peta jalan serta arah yang jelas terhadap pembangunan Kabupaten Blitar. Sekolah gratis yang tidak pernah ada realisasinya, pembangunan infrastruktur yang masih tidak merata, bahkan sampai ada tuntutan pemekaran wilayah Blitar Selatan. Tidak hanya Blitar Selatan, Blitar Barat, Blitar Utara, Blitar Timur juga merasakan hal yang sama, yaitu Kabupaten Blitar sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada demonstrasi dari berbagai kalangan mulai NGO, petani, dan lain-lain. Ini hanyalah sekelumit kaleidoskop Kabupaten Blitar selama kepemimpinan Saudara Bupati Blitar, Haji Rini Sarifah. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kepada Saudara Sekretariat Daerah dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, dan bagi aparatur sipil negara ASN pada umumnya, kami tidak pernah meragukan resources yang ada di lingkungan ASN Kabupaten Blitar. Kami mengerti, memahami, dan kami mengapresiasi bahwa saudara semua adalah orang-orang terbaik yang memiliki banyak ide, banyak gagasan, banyak inovasi, namun tidak dapat mewujudkan bukan karena saudara tidak mampu, tapi wewenang saudara memang terbatas dan dibatasi. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, kepada seluruh ASN Kabupaten Blitar, ada suasana kebatinan yang tertekan dalam diri saudara. Kami mengingatkan bahwa manajemen konflik yang terjadi di lingkungan ASN Kabupaten Blitar sengaja di grand design oleh apa yang disebut dengan oligarki. Mengapa demikian? Manajemen konflik itu sengaja dibuat, sengaja diciptakan agar ASN tidak kompak, tidak satu kata satu hati dalam mewujudkan mimpi besar Kabupaten Blitar yang terbaik. Oleh karena itu kami berpesan kepada seluruh ASN yang ada, berhati-hatilah, jangan terpancing, terprovokasi dan terpengaruh terhadap manajemen konflik yang diciptakan. Dan sekali lagi kami juga ingatkan, jangan terlalu bangga menjadi anak emas, karena dalam waktu yang tidak lama anak emas tersebut akan menjadi anak tiri dan akan diciptakan anak emas yang baru, dan begitu seterusnya. Dan sidang dewan yang terhormat, sejak partai kami lahir dan terlibat aktif dalam proses politik di Kabupaten Blitar, menurut kami pada periode inilah terjadi komunikasi terburuk antara eksekutif dan legislatif dalam sejarah kepemimpinan Kabupaten Blitar. Jika apa yang akan terjadi di Kabupaten Blitar, keterpurukan dan untuk kedua kalinya yang akan menjadi kepentingan hanya semua melainkan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Terkait sewa rumah dinas wakil bupati yang akhir-akhir ini menjadi viral dan masih simpang siur di tengah masyarakat, sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di pasal 6 disebutkan disediakan rumah jabatan dan biaya pemeliharaan karena Pemkab Blitar belum mempunyai rumah dinas wakil bupati, maka diperbolehkan untuk menyewa. Namun dalam proses tersebut ada keanehan dan kejanggalan. Oleh karena itu, agar berita di atas tidak menjadi isu dan opini liar dan fitnah di masyarakat, tak untuk menjaga stabilitas Kabupaten Blitar, kami butuh kejelasan. Karena ini menyangkut nama baik dan marwah partai kami, dan taruhannya juga kader terbaik kami. Fraksi kami ingin semuanya terang benderang. Fraksi PAN akan mengusulkan menggunakan hak angket untuk merupakan hak konstitusional kami selaku anggota DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD. Namun jika hak angket itu tidak dapat terlaksana, maka langkah kami terakhir akan berkoordinasi
dengan aparat penegak hukum. Ada mimpi besar kita semua dengan bergantinya masa kepemimpinan Bupati Blitar sejak tahun 2021 yang lalu. Kita semua mengingatkan ada sejarah baru yang bisa diukir di Kabupaten Blitar. Namun apa yang terjadi? Sampai hari ini jauh dari ekspektasi mimpi kita bersama. Maka di Kedepan Kabupaten Blitar melalui fraksi PAN DPRD Kabupaten Blitar dalam pandangan umum ini kami mohon maaf kepada semua pihak, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Blitar, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, seluruh kepala desa dan masyarakat Kabupaten Blitar. Saudara pimpinan dan sidang yang terhormat, sebelum kami mengakhiri pandangan ini, untuk selanjutnya dalam pembahasan rancangan anggaran pendapat dan belanja daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024, fraksi PAN menginstruksikan kepada anggota kami yang ada di panitia anggaran untuk membedah anatomi tentang postur APBD Kabupaten Blitar secara rinci, detail, jelas, transparan demi Kabupaten Blitar yang maju dan sejahtera. Demikianlah pandangan umum fraksi PAN terhadap pembahasan RAPBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan RAPBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 yang akan dibahas dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, apabila ada usul, saran dan pendapat kami dalam pandangan ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biar tidak tegang, kami ada pantun karena kecintaan kita dengan Bupati Blitar. Ku tulis puisi dengan tinta, tinta ku beli dari Togoniti. Kalaulah bukan karena cinta, tak akan kami ingatkan saudara Bupati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan. Selanjutnya fraksi Gerakan Pembangunan Nasional, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudari Bupati Blitar, yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kabupaten Blitar, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Saudara Komandan Batalion 511 dan yang kami hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, segenap asisten dan kepala organisasi perangkat daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Saudara pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati Saudara perwakilan camat, perwakilan kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Blitar, serta seluruh undangan dan masyarakat Kabupaten Blitar yang mengikuti sidang paripurna yang berbahagia. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Gerakan Pembangunan Nasional terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024, kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama menghadiri sidang paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para tabiin dan tidak lupa untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan fraksi
Gerakan Pembangunan Nasional. Demikian pula kepada Saudari Bupati Blitar diucapkan terima kasih karena telah menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 kemarin. Sidang Dewan yang terhormat, pandangan yang kami sampaikan merupakan naskah politik fraksi Gerakan Pembangunan Nasional DPRD Kabupaten Blitar dalam menggunakan haknya untuk memberikan evaluasi dan juga masukan kepada pemerintah Kabupaten Blitar. Kami mengucapkan selamat menyongsong Hari Santri Nasional 2023 yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober mendatang. Semoga semangat perjuangan para ulama mendahului kita untuk merebut kemerdekaan di masa lalu senantiasa tumbuh dan berkembang di setiap jiwa dan hati santriwan dan santriwati dalam mengisi kemerdekaan. Kami berharap pemerintah Kabupaten Blitar berperan aktif dalam memperingati Hari Santri Nasional mendatang di Kabupaten Blitar. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen pembangunan jangka pendek untuk melaksanakan program prioritas dan arah kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Blitar. Setelah mencermati dan juga menelaah atas pidato Saudari Blitar terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024, maka fraksi Gerakan Pembangunan Nasional menyampaikan beberapa catatan, saran, kritik, pertanyaan, dan juga harapan yang patut kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini, diantaranya sebagai berikut. Berkaitan dengan keberadaan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah atau TP2ID, bahwa kita dituntut adanya kepekaan di dalam menghadapi sense of crisis. Fraksi GPN berpandangan keberadaan TP2ID banyak mudaratnya dibandingkan dengan maslahatnya. Terbukti banyaknya kritikan dan juga gunjingan dari masyarakat Kabupaten Blitar terhadap keberadaan TP2ID. Fraksi GPN mensinyalir bahwa dalam keanggotaan TP2ID terdapat unsur nepotisme. Oleh karena itu, fraksi GPN berpandangan menyarankan agar TP2ID tidak perlu diberi anggaran pada tahun 2024. Poin kedua, terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sebagaimana telah disampaikan oleh Saudari Bupati Blitar, bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar diproyeksikan naik sebesar 10 miliar rupiah atau sebesar 2,81% dari tahun 2023. Fraksi GPN berpandangan bahwa peningkatan PAD tersebut masih sangat rendah dan harus ditingkatkan. Pemerintah daerah hendaknya berinovasi guna mengoptimalkan PAD agar kemampuan kemandirian fiskal daerah meningkat. Kami berpandangan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, pemerintah perlu mengumpulkan sumber-sumber potensi PAD yang ada, seperti yang telah kami sampaikan pada rapat banggar ataupun rapat paripurna terdahulu. Di antaranya, poin pertama yaitu tentang perluasan objek pajak daerah melalui pendataan ulang objek pajak. Poin kedua, pendataan sumber-sumber retribusi jasa umum yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menertibkan pelaksanaan pemungutan retribusi yang ada dengan menggunakan sistem IT atau informasi teknologi untuk meminimalkan adanya penyimpangan. Misalnya, pemungutan retribusi portal masuk kawasan Olalen Lahor, Kecamatan Selorejo, sekiranya perlu mendapat perhatian untuk meminimalkan adanya penyimpangan. Poin ketiga, pemanfaatan galian seat untuk peningkatan PAD. Kami mengingatkan Saudari Bupati Blitar atas janji kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang pada waktu mencalonkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di pemilu pilkada yang lalu, bahwa pengelolaan galian C akan dikelola oleh suatu BUMD sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD, namun hingga sekarang tidak ada realisasinya. Kami fraksi GPN mengusulkan kepada pemerintah daerah seperti yang telah kami sampaikan pada rapat paripurna terdahulu agar berkoordinasi dengan lembaga vertikal, kepolisian, kejaksaan untuk menertibkan penambang-penambang ilegal sekaligus merumuskan upaya pendapatan dari hasil tambang yang diambil dari kawasan pemerintah Kabupaten Blitar. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat,
Adapun poin ketiga yaitu berkaitan dengan pembangunan rumah sakit Ngudi Waloyo yang terletak di Kecamatan Beringin. Kami, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional menyarankan hendaknya pemerintah daerah baik dalam proses perencanaan, pelelangan, dan juga pelaksanaan harus lebih jeli, cermat, dan transparan agar pembangunan tersebut benar-benar sesuai dengan rencana kerja dan persyaratan yang telah ditentukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baik secara teknis maupun hukum yang pada akhirnya dapat sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Blitar. Poin kami keempat yaitu tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan juga industri. Oleh sebab itu, fraksi Gerakan Pembangunan Nasional mengusulkan terbitnya Perda tentang CSR di Kabupaten Blitar, sehingga dengan adanya perda tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman yang jelas bagi perusahaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pihak-pihak mengambil kepentingan. Dengan adanya perda CSR diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya. Saya mengharap agar Saudari Bupati Blitar berperan aktif dalam realisasi program reformasi agraria dengan segera mengoptimalkan tim gugus tugas reformasi agraria yang telah terbentuk serta memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memperjuangkan perolehan hak atas kepemilikan tanah. Mengingat masih banyak keluhan masyarakat terhadap permasalahan pertanahan serta masih banyak masyarakat yang belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Harapan kami dengan terlaksananya reformasi agraria dengan baik, masyarakat dapat segera memperoleh hak kepemilikan hak atas tanah dan mampu mengolah tanah tersebut untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraannya atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Poin keenam berkaitan dengan penanganan kekeringan di wilayah Blitar Selatan. Bahwa memasuki musim kemarau seperti ini khususnya di wilayah Kecamatan Wates, hal klasik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar adalah dengan pemberian bantuan air bersih. Kami memohon penjelasan kepada Saudari Bupati Blitar, apakah tidak ada inovasi yang baru yang dapat dilakukan seperti pembuatan sumur bawah tanah atau lainnya. Dan kami mengingatkan sebagaimana janji kampanye Saudari Bupati Blitar dan Saudara Wakil Bupati pada masa pencalonan sebagai calon bupati waktu itu, yaitu akan membangun 1000 sumur di wilayah Blitar Selatan. Bagaimana realisasinya? Poin ketujuh yaitu keluhan masyarakat terkait banyaknya lampu penerangan jalan yang mati. Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terhadap banyaknya lampu penerangan jalan yang mati di wilayah Blitar Selatan. Oleh karena itu kami memohon Saudari Bupati Blitar melalui OPD terkait untuk memperhatikan atas keluhan masyarakat. Poin ke-8 berkaitan dengan keluhan petani kelapa terkait hama luambung. Kami menyampaikan kepada Saudari Bupati Blitar bahwa banyak petani pohon kelapa di wilayah Blitar Barat dan juga Blitar Selatan pada saat ini banyak mengalami kerugian akibat tanaman dan juga pohon kelapanya mati diserang oleh hama luambung. Karena itu kami berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan upaya-upaya untuk membantu permasalahan petani tersebut. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, demikian pandangan fraksi Gerakan Pembangunan Nasional yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan pekerjaan untuk memberikan manfaat dan juga kesejahteraan untuk masyarakat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blitar 17 Oktober 2023. Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar, Ketua Sugianto Esos ditandatangani, Sekretaris Eka Nanda Dia Ahyuranti SHMH ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih
kami sampaikan. Yang terakhir, fraksi Partai Golkar Demokrat, pada yang bertugas dipersilakan. Pandangan umum fraksi Golkar Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar terhadap rancangan peraturan daerah tentang nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudari Bupati, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 15 Blitar. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Blitar. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati. Yang kami hormati Saudara Kepala Dinas, Badan Kantor, dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak, dan elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu, marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaat hari yaumul qiyamah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, kami fraksi Golkar Demokrat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar Demokrat terhadap nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blitar pada hari ini. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah menyimak dan mencermati bersama sambutan dan penjelasan Bupati Blitar tentang nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024, maka kami fraksi Golkar Demokrat DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena telah menyusun rancangan APBD Kabupaten Blitar secara profesional. Kami berharap agar selanjutnya baik dalam proses pembahasan maupun pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, kami fraksi Golkar Demokrat ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran sebagai berikut. Pertama, kami menyarankan kepada pemerintah daerah agar melakukan optimalisasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, antara lain melalui sebagai berikut. Poin A, optimalisasi peran BUMD demi menunjang peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Poin B, optimalisasi pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Poin C, penggalian pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk melalui pajak maupun retribusi daerah. Poin D, menginventarisir tanah aset milik daerah kemudian dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kedua, berkaitan dengan maraknya konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Blitar, maka kami mengingatkan kepada Saudari Bupati untuk segera mengambil langkah-langkah konkret demi penyelesaian konflik agraria tersebut. Ketiga, bahwa sehubungan dengan berkembangnya isu maupun pemberitaan yang semakin marak di publik
tentang TP2ID, Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah, maka kami mengingatkan kepada Saudari Bupati Blitar agar segera serius dapat mengevaluasi atau mengkaji ulang terhadap keberadaan TP2ID, Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah tersebut. 4. Bahwa kami juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar ke depan tidak lagi terjadi keterlambatan proses lelang, sehingga waktunya tidak mundur dan berdampak pada proses pembangunan. 5. Kami fraksi Golkar Demokrat DPRD Kabupaten Blitar juga menyarankan kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan fasilitasi penyertaan infrastruktur ketahanan pangan. 6. Bahwa kami berharap Saudari Bupati Blitar juga terhadap persoalan infrastruktur jalan raya di Kabupaten Blitar. 7. Mengingat saat ini kita telah memasuki tahun politik, maka kami mengingatkan kepada ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Blitar agar tetap menjaga netralisasinya. Demikian pandangan umum fraksi Golkar Demokrat terhadap nota keuangan rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024. Semoga pandangan umum fraksi Golkar Demokrat dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, 17 Oktober 2023, fraksi Partai Golkar Demokrat, DPRD Kabupaten Blitar, Ketua DRA EC Susati MM ditandatangani, Sekretaris Andri Kristanto ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin serta rapat dewan yang terhormat, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024. Kepada fraksi-fraksi kami sampaikan terima kasih. Hadirin serta rapat dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian. Pimpinan. Ya, Pimpinan. ya. Kami menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar ada 3 hal yang istimewa yang kami saya sampaikan di pandangan umum kami. Salah satunya adalah hak angket. Kami ingin serius permasalahan ini, walaupun ini ada forum hanya mengumumkan pada fraksi-fraksi atau anggota lain. Kami akan menginisiasi dan mengajukan lobby-lobby kepada anggota dan fraksi yang lainnya, bagian dari inisiator untuk hak angket ini kita berikan. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan. Hadirin yang saya hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD pada hari ini. Kepada semua pihak disampaikan terima kasih serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memimpin jalannya rapat paripurna DPRD. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada pagi hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, sebelum acara paripurna kita akhiri, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
duduk kembali. Dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian usailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian serta kehadiran Bapak Ibu sekalian kami sampaikan terima kasih dan selamat siang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.